Apa yang membuat seorang guru sekolah dasar bisa berubah menjadi diktator yang mengguncang dunia? Bagaimana seorang jurnalis justru membungkam kebebasan pers? Dan mengapa jutaan rakyat Italia bersorak mendukungnya, bahkan saat negara mereka menuju kehancuran? Ini bukan kisah fiksi, ini adalah sejarah nyata dari seorang pria bernama Benito Mussolini, otak di balik lahirnya fasisme, pemimpin Italia yang dengan retorika tajam dan kekerasan mengubah wajah politik dunia. Dari jalanan Roma hingga medan perang Afrika, dari tribun pidato penuh semangat hingga akhir tragis di tangan bangsanya sendiri. Kisah Mussolini adalah pelajaran paling nyata tentang bagaimana kekuasaan bisa tumbuh dari ketakutan dan berakhir dalam kehinaan. Seperti yang pernah dia katakan, lebih baik hidup satu hari sebagai singa daripada 100 tahun sebagai domba. Untuk memahami bagaimana seorang pria bisa menciptakan ideologi yang mengguncang dunia, kita harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Sebuah desa kecil bernama Dovia, di Predapio, Italia. Disinilah, pada tanggal 29 Juli 1883, Benito Amilcare Andrea Mussolini dilahirkan ke dunia. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari keluarga kaya raya, Mussolini dilahirkan dari latar belakang yang justru penuh kontras, dan mungkin dari sanalah api konflik dalam dirinya mulai menyala. Ayahnya, Alessandro Mussolini, adalah seorang tukang besi dan penganut ideologi sosialis garis keras. Ia membenci monarki, mencaci agama, dan memuja revolusi. Alessandro bukan tipe ayah yang duduk tenang membaca cerita anak. Ia adalah sosok yang berapi-api, penuh retorika, dan tak segan menyampaikan pandangan politiknya, bahkan di meja makan. Sebaliknya, ibunya, Rosa Maltoni, adalah seorang guru sekolah dasar dan penganut Katolik yang taat. Ia tenang, disiplin, dan percaya pada nilai moral, pendidikan, dan kasih sayang. Rosa ingin putranya tumbuh menjadi sosok berilmu dan berbudi pekerti, jauh dari kekacauan dan kebencian yang ditanamkan di dunia luar. Bayangkan tumbuh besar di tengah dua dunia yang bertabrakan. Satu tangan mengajarkan kasih dan ketaatan, tangan lain mengajarkan pemberontakan dan perlawanan. Di tengah rumah kecil yang dipenuhi buku, suara debat ideologis menjadi musik sehari-hari bagi Benito kecil. Ia belajar membaca dari ibunya, tapi memahami semangat perlawanan dari ayahnya. Mungkin, tanpa sadar, ia menyerap keduanya. Ilmu dan kekuasaan, iman dan ideologi, tinta dan darah. Masa kecilnya tidak hanya membentuk karakter, tapi juga membangun fondasi dari konflik batin yang meledak di masa depan. Di sekolah, Benito adalah anak yang cerdas, namun mudah marah. Ia pernah mengusir gurunya dengan pisau, tapi juga memenangkan penghargaan karena kemampuannya menulis. Setelah menyelesaikan sekolah guru pada tahun 1901, Benito Mussolini memulai karirnya dengan jalan yang tak pernah kita sangka, menjadi seorang guru sekolah dasar. Namun, jangan bayangkan Mussolini muda berdiri di depan kelas dengan senyum hangat dan penghapus di tangannya. Tidak, sosoknya dikenal temperamental, keras kepala, dan tidak sabaran. Dalam waktu singkat, ia terlibat konflik dengan murid, orang tua, bahkan rekan guru. Ia merasa terkekang dengan dunia pendidikan yang statis dan membosankan. Jiwa pemberontaknya lebih besar dari ruang kelas. Tak lama kemudian, Mussolini meninggalkan kapur dan papan tulis. Ia memilih pena dan kertas, senjata yang jauh lebih tajam bagi seorang pria penuh ambisi. Ia mulai menulis artikel-artikel politik yang tajam, penuh kritik, dan sangat berani. Dari sinilah perjalanan barunya dimulai, menjadi seorang jurnalis. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, Italia sedang dilanda keresahan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, dan gejolak revolusi menyapu Eropa. Mussolini bergabung dengan Partai Sosialis Italia. Lewat tulisan-tulisannya di berbagai surat kabar lokal, ia mulai membangun nama sebagai orator ulung dan penulis yang tak kenal takut. Puncak awal karir jurnalistiknya terjadi ketika ia menjadi redaktur utama Avanti, koran resmi Partai Sosialis. Disinilah Mussolini benar-benar bersinar. Ia tak hanya menulis, ia menggerakkan massa. Tulisan-tulisannya tajam, retoris, dan penuh api. Ia menyerang kaum burjuis, raja, gereja, dan kapitalisme tanpa ragu. Namun, seperti biasa, jiwa pembangkangnya kembali menuntun ke arah lain. Ketika Perang Dunia I pecah, Partai Sosialis bersikeras bahwa Italia harus netral. Tapi Mussolini berpikir sebaliknya. Perang adalah kesempatan untuk membangkitkan semangat nasional dan menguji kekuatan bangsa. Ia mendukung keterlibatan Italia dalam perang, sebuah sikap yang membuatnya dipecat dari partai dan dari jabatan di Avanti. Tapi ini bukan akhir.
Justru sebaliknya, keputusan inilah yang akan menjadi titik balik. Pada tahun 1914, ia mendirikan surat kabar Il Popolo de Italia, yang artinya rakyat Italia. Tapi jangan salah paham, ini bukan sekedar surat kabar, ini adalah senjata propaganda. Di balik halaman-halaman yang berapi-api, tersembunyi cetak biru dari sebuah ideologi yang baru, yang akan mengubah wajah politik dunia. Fasisme. Dalam tulisannya, Mussolini mulai mengukir batas-batas ideologi ini. Fasisme bukan hanya ide, ia adalah penolakan terhadap tatanan lama. Ia menolak demokrasi karena dianggap lemah dan lambat. Ia mencemooh sosialisme yang dianggap terlalu idealis dan penuh perpecahan kelas. Dan ia menolak komunisme yang kala itu menyebar dari Rusia karena dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional dan kepemilikan pribadi. Sebaliknya, fasisme menggaungkan kekuatan negara, kesatuan nasional, dan kepemimpinan absolut. Dalam fasisme, tidak ada ruang untuk oposisi, tidak ada ruang untuk perdebatan, hanya ada satu suara, satu bangsa, satu pemimpin. Lalu mengapa ini bisa diterima oleh rakyat? Mengapa ide sekeras dan se-ekstrim ini justru menarik perhatian banyak orang? Karena Mussolini datang di saat yang tepat, di saat rakyat Italia kehilangan harapan. Pasca Perang Dunia I, ekonomi Italia porak-poranda, pengangguran melonjak, inflasi merajalela. Kaum buruh melakukan pemogokan, petani marah, kota-kota penuh kekacauan, dan yang paling menakutkan, komunisme mulai menggeliat, memicu kekhawatiran akan revolusi seperti di Rusia. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian inilah, Mussolini menawarkan satu hal yang semua orang cari, kepastian. Ia menyodorkan stabilitas di tengah kekacauan, kekuatan di tengah ketakutan, dan kebanggaan nasional di tengah rasa malu sebagai pemenang yang kalah setelah perang. Dengan Il Popolo de Italia, ia menanamkan gagasan bahwa hanya dengan kekuatan terpusat dan kepemimpinan absolut, Italia bisa bangkit kembali. Bahwa rakyat tak perlu memikirkan politik, cukup percaya pada satu pemimpin yang tahu apa yang terbaik. Fasisme, dalam bentuk paling murninya adalah janji palsu tentang ketertiban. Tapi saat dunia terasa runtuh, bahkan janji palsu pun terdengar seperti harapan. Dan Mussolini tahu persis bagaimana menjual harapan itu. Tahun 1919, di tengah Italia yang terpecah dan terluka pasca perang, Benito Mussolini melakukan langkah besar yang mengukir sejarah kelam. Ia mendirikan gerakan politik bernama Fasci di Comandimento atau kelompok tempur. Di permukaan, ini tampak seperti partai biasa, tapi sesungguhnya ini adalah gabungan dari ideologi militan, semangat balas dendam, dan propaganda nasionalisme yang membakar. Mussolini tahu, rakyat tidak butuh wacana akademik, mereka butuh kekuatan. Maka, ia menawarkan bukan debat, tapi dominasi. Retorikanya berubah lebih keras, lebih ekstrim. Ia berbicara tentang kejayaan kekaisaran Romawi, kehormatan bangsa, dan kebutuhan akan seorang pemimpin yang tak tergoyahkan. Setiap pidatonya menyulut amarah, menyalakan emosi, dan memobilisasi massa. Ia menyebut kaum liberal sebagai lemah, kaum sosialis sebagai pengkhianat, dan komunisme sebagai hama yang harus dimusnahkan. Semua ini dibungkus dalam satu pesan, Italia harus kuat atau tidak akan menjadi apa-apa. Namun, retorika saja tidak cukup. Mussolini tahu bahwa kata-kata harus diikuti dengan tindakan nyata. Maka, ia membentuk kekuatan paramiliter yang dikenal dengan Black Shirt, pasukan berseragam hitam. Black Shirt, atau yang secara resmi dikenal sebagai Squad Tristi, bukan tentara resmi. Mereka adalah mantan tentara, preman jalanan, pemuda pengangguran, bahkan petani yang marah. Semua digerakkan oleh janji kekuasaan dan rasa kebanggaan nasional. Mereka memakai seragam hitam yang terinspirasi dari unit elit Italia di Perang Dunia I, dan mereka bukan hanya simbol, mereka adalah alat kekerasan. Mereka membakar markas partai sosialis, menyerang serikat buruh, mengintimidasi jurnalis, dan memukuli lawan politik di jalanan. Mereka memasuki desa dan kota dengan kekerasan, mengusir wali kota yang tak sejalan, bahkan memaksa rakyat bersumpah setia pada fasisme. Pemerintah diam, bahkan banyak pejabat dan polisi lokal mendukung mereka secara diam-diam atau membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Mereka melihat Black Shirt sebagai penyeimbang terhadap ancaman komunisme yang dianggap lebih berbahaya. Mussolini memanfaatkan ketakutan ini dengan sempurna. Setiap tindakan anarkis dari Black Shirt dilaporkan di surat kabar Il Popolo de Italia sebagai tindakan patriotik, bukan kriminalitas. Kekerasan dibungkus sebagai nasionalisme, teror dijual sebagai penyelamatan negara. Dengan pasukan Black Shirt di lapangan dan koran sebagai alat propaganda, Mussolini menciptakan atmosfer ketakutan sekaligus kekaguman. Orang-orang tidak hanya mulai tunduk, mereka mulai percaya.
Pada tahun-tahun berikutnya, Fasci di Comandimento akan berevolusi menjadi partai fasis nasional, kendaraan resmi Mussolini menuju tapu kekuasaan. Tapi sejak awal, intinya jelas. Ini bukan sekedar partai politik, ini adalah gerakan kekerasan yang dibungkus dengan lambang negara, semangat bangsa, dan ambisi seorang pria yang tak ingin berbagi panggung kekuasaan dengan siapapun. Tahun 1922, Italia diambang kehancuran. Aksi mogok buruh terjadi di mana-mana. Konflik antara sayap kiri dan kanan semakin sengit, dan pemerintah parlementer tidak mampu mengendalikan situasi. Di tengah kekacauan itu, Mussolini melihat peluang. Ia sadar bahwa kekuasaan tak selalu diraih dengan peluru, tapi bisa diraih dengan ketakutan. Maka, ia menyusun sebuah manuver politik yang brilian dan menakutkan, March on Rome. Pada pertengahan Oktober 1922, Mussolini dan para pemimpin partai fasis mengadakan rapat rahasia di Napoli. Di sanalah mereka memutuskan untuk melakukan aksi besar-besaran yang akan menunjukkan kekuatan mereka secara terbuka. Targetnya, Roma. 27 Oktober 1922, ribuan anggota Black Shirt mulai bergerak dari berbagai penjuru Italia menuju Roma. Mereka dilengkapi tongkat, senjata ringan, dan semangat fasisme yang membara. Di banyak kota, mereka berhasil menduduki balai kota dan pos pemerintahan daerah tanpa perlawanan berarti. Pemerintah Italia panik. Perdana Menteri Luigi Facta memohon kepada Raja Victoria Emanuela III untuk menyatakan darurat militer dan mengerahkan tentara. Tapi sang raja ragu. Ia takut kalau tentara disuruh menyerang, negara bisa terpecah atau malah memulai perang saudara. 28 Oktober, Mussolini masih berada di Milan, menunggu hasil dari gertakannya. Ia tidak bergerak ke garis depan, tapi surat kabarnya, Il Popolo d'Italia, terus membakar semangat rakyat, menyebut aksi ini sebagai momen kebangkitan nasional. 29 Oktober, di bawah tekanan, Raja akhirnya menyerah. Bukannya memerintah perlawanan, ia justru mengirim telegram kepada Mussolini, meminta dia datang ke Roma dan membentuk pemerintahan baru. Dan pada 30 Oktober 1922, dalam satu keputusan monumental yang mengubah sejarah, Raja Victoria Emanuela III menunjuk Benito Mussolini sebagai Perdana Menteri Italia. March on Rome adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana kekuasaan bisa diraih bukan dengan jumlah senjata, tapi dengan manipulasi emosi. Mussolini tidak memiliki cukup pasukan untuk benar-benar merebut Roma secara militer. Tapi ia tak perlu itu. Ia tahu bahwa elit politik Italia lebih takut pada revolusi kiri daripada dirinya. Ia memainkan ketakutan itu, lalu menjadikannya tiket menuju singgasana. Dalam sejarah, ini adalah salah satu momen paling ironis. Ketika sebuah negara menyerahkan dirinya kepada seorang diktator tanpa satu pertempuran pun, karena takut akan kekacauan, mereka memilih penindasan. Dan Mussolini, ia baru saja membuktikan bahwa dengan pasukan hitam, propaganda tajam, dan satu gertakan besar, sebuah republik bisa dijinakkan hanya dalam beberapa hari. Ketika Benito Mussolini diangkat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1922, ia tidak langsung menunjukkan wajah otoriter secara penuh. Ia tahu bahwa kekuasaan absolut tidak bisa diambil sekaligus, harus ditanam perlahan, dibiarkan tumbuh, dan saat waktunya tepat, dikunci selamanya. Awalnya, Mussolini tampak kooperatif. Ia tetap bermain dalam kerangka demokrasi, membentuk kabinet, mendirikan parlemen, bahkan mengajak partai-partai lain bekerja sama. Tapi ini semua hanya topeng. Langkah pertamanya adalah memperkenalkan hukum Acerbo tahun 1923 yang secara efektif memberikan kursi 2/3 parlemen kepada partai pemenang suara terbanyak. Dengan manipulasi dan kekerasan, partai fasis menang besar dalam pemilu 1924. Lalu datang momen krusial, pembunuhan Giacomo Matteotti, seorang anggota parlemen yang secara terbuka mengancam kekerasan dan kecurangan pemilu fasis. Ketika dia menghilang, rakyat mulai curiga, protes meledak. Tapi Mussolini tidak mundur, ia justru memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik. Pada Januari 1925, ia menyatakan bertanggung jawab secara politik, bukan hukum, dan mulai membungkam oposisi. Parlemen dilumpuhkan, partai-partai lain dibubarkan, pers diredam. Dalam hitungan tahun, Italia tidak menjadi demokrasi, melainkan negara satu partai dengan satu suara, suara Mussolini. Setelah kekuasaan dikuasai, Mussolini tahu, untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus menguasai pikiran rakyat. Ia membentuk Kementerian Propaganda. Setiap surat kabar yang tidak pro-fasis dibredel, radio, teater, film, dan seni dikendalikan. Anak-anak diajarkan bahwa fasisme adalah satu-satunya kebenaran. Guru yang tidak setia pada rezim dipecat.
Buku pelajaran diubah untuk memuliakan Mussolini dan menghapus sejarah yang tidak sesuai narasi. Media tidak lagi menjadi saluran informasi, tapi menjadi alat penggiring opini. Mussolini paham bahwa pengendalian opini publik bukan sekedar menjaga citra, tapi menciptakan kenyataan baru, sebuah kenyataan di mana kebenaran adalah apa yang ia katakan. Namun, propaganda saja tidak cukup. Rasa takut harus tetap hidup. Maka ia membentuk OVRA, organisasi rahasia yang mengawasi, menangkap, menyiksa, dan menghilangkan siapapun yang dicurigai sebagai antifasis. OVRA bukan hanya alat penindasan, ia adalah mesin ketakutan yang mengunci mulut rakyat dan memperpanjang umur rezim. Semua kontrol ini disatukan dalam satu simbol Mussolini sendiri. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai Perdana Menteri, ia ingin dikenal sebagai Il Duce atau sang pemimpin. Potret dirinya dipasang di sekolah, kantor, dan ruang publik. Anak-anak diajarkan meneriakan Viva Il Duce setiap pagi. Dalam film dan foto, ia digambarkan sebagai sosok gagah, berkuda, berbicara penuh semangat di balkon, atau memimpin latihan militer. Ia mencitrakan dirinya sebagai penyelamat bangsa, ayah rakyat, dan simbol kejayaan Italia. Il Duce bukan sekedar gelar, ia adalah identitas yang dibangun dengan propaganda, diperkuat oleh kekerasan, dan dilestarikan oleh pengkultusan. Di akhir 1930-an, Mussolini mulai mendekati Jerman Nazi. Meskipun awalnya skeptis terhadap Hitler, ia kemudian menyadari bahwa keduanya memiliki musuh bersama, demokrasi, komunisme, dan tatanan dunia liberal. Maka, pada 22 Mei 1939, Italia dan Jerman menandatangani Fakta Besi atau Pact of Steel, sebuah perjanjian militer yang mengikat kedua rezim fasis ini dalam aliansi penuh. Fakta ini bukan sekedar formalitas, ia adalah janji perang bersama. Jika satu pihak terlibat konflik, pihak lain wajib ikut serta. Mussolini mengira ia akan menjadi mitra sejajar Hitler. Tapi dalam kenyataannya, ia lebih seperti adik kecil yang terseret oleh langkah besar kakaknya. Ketika Perang Dunia meletus pada tahun 1939, Italia awalnya memilih netral. Tapi saat Jerman mulai menang di mana-mana, Mussolini tergoda. Ia ingin ikut pesta kemenangan sebelum semuanya selesai. Maka, pada Juni 1940, Italia menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris. Namun ini adalah keputusan fatal, karena tidak seperti Jerman, Italia tidak siap perang besar. Persenjataan kurang, logistik kacau, strategi militer buruk. Dan dalam waktu singkat, Mussolini justru mempermalukan dirinya sendiri di berbagai front. Tahun 1935, Mussolini menginvasi Ethiopia, salah satu dari sedikit negara Afrika yang masih merdeka. Ia ingin membalas kekalahan Italia di sana pada abad ke-19 dan menambah koloni. Italia menang, tapi dunia mengecam. Liga bangsa-bangsa menjatuhkan sanksi ekonomi, namun Mussolini tidak peduli. Ia ingin kekuasaan, bukan pujian. Tahun 1939, Albania dijadikan target berikutnya. Dengan cepat dan nyaris tanpa perlawanan, Italia mencaplok negara kecil ini sebagai provinsi kekaisaran. Tapi manfaat strategisnya kecil, ini lebih soal ego, bukan kebutuhan militer. Tahun 1940, ingin menyaingi Hitler yang sukses di Eropa, Mussolini memerintahkan invasi ke Yunani dari Albania. Tapi kampanye ini berakhir kacau. Tentara Yunani dengan sumber daya lebih sedikit, justru mampu mendorong pasukan Italia. Hitler akhirnya turun tangan dan mengambil alih operasi militer, membuat Mussolini tampak tak mampu di mata dunia dan di mata rakyatnya sendiri. Dengan keterikatan pada Hitler dan terjebak dalam perang yang tak bisa dimenangkan, Italia mulai runtuh. Kota-kota dibom, ekonomi hancur, rakyat menderita. Mussolini yang dulunya dielulukan sebagai Il Duce, kini sebagai pemimpin yang ceroboh, haus kekuasaan, dan membawa negara menuju kehancuran. Pada pertengahan Perang Dunia II, segalanya mulai runtuh bagi Mussolini. Kekalahan demi kekalahan menghantam pasukan Italia. Di Afrika Utara, di Balkan, di Rusia, Jerman tak lagi menganggap Italia sebagai mitra strategis, melainkan beban. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat semakin muak dengan penderitaan, kemiskinan, dan propaganda kosong yang sudah tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Tanggal 25 Juli 1943, dalam rapat Dewan Agung Fasis, lembaga yang dibentuk Mussolini sendiri, ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Mereka memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan. Raja Vittorio Emanuele III yang dulu mengangkatnya, kini berbalik. Mussolini ditangkap setelah dipanggil ke istana dan langsung ditahan oleh polisi militer. Begitu cepat, begitu sunyi, dan begitu menyakitkan. Seorang diktator yang selama 21 tahun mengendalikan seluruh negeri ditangkap tanpa satu perlawanan.
Namun ini bukan akhir. Pada 1945, ketika perang hampir selesai dan pasukan sekutu telah menduduki sebagian besar Italia, Mussolini mencoba melarikan diri ke Swiss bersama kekasihnya, Clara Petacci, dan beberapa loyalis. Ia menyamar sebagai tentara Jerman, berharap bisa melintasi perbatasan dan menghilang dari sejarah. Namun rencananya gagal. Di sebuah desa bernama Dongo, di tepi Danau Como, konvoi Mussolini diberhentikan oleh kelompok partisan Italia, gerilyawan antifasis yang berjuang di bawah tanah. Salah satu dari mereka mengenali wajahnya, meski ia bersembunyi di bawah helm dan seragam Jerman. Tanggal 28 April 1945, tanpa pengadilan, tanpa sidang, Mussolini dan Clara Petacci dieksekusi dengan tembak di dada oleh partisan. Tubuh mereka dibawa ke Milan, ke tempat yang sangat simbolis, Piazzale Loreto, tempat di mana sebelumnya belasan pejuang antifasis dibunuh oleh rezimnya sendiri. Disinilah dunia menyaksikan kejatuhan yang paling brutal dan yang paling simbolik dalam sejarah modern. Jenazah Mussolini, Clara Petacci, dan beberapa pejabat fasis lainnya digantung terbalik di stasiun pom bensin, diperlihatkan kepada publik. Mussolini yang dulunya dielulukan sebagai Il Duce, pemimpin besar, kini menjadi mayat yang dipermalukan di depan mata dunia. Ini bukan sekedar kematian fisik, ini adalah penghancuran simbol kekuasaan tirani. Kisah Benito Mussolini bukan hanya tentang lebaran kisah yang usang. Ia adalah cerminan tajam dan menyakitkan tentang bagaimana sebuah bangsa bisa jatuh ke dalam pelukan tirani, bukan karena dipaksa, tetapi karena takut, lelah, dan tergoda oleh janji-janji manis kekuasaan. Mussolini tidak langsung menjadi diktator. Ia membungkus otoritarianisme dengan kata-kata heroik. Ia tidak merobek demokrasi dengan semalam. Ia menyayat perlahan dengan undang-undang, pidato, propaganda, dan rasa takut. Dan yang paling berbahaya, banyak yang membiarkannya, bahkan mendukungnya. Inilah bahaya dari kultus individu. Ketika satu orang mulai disembah, dianggap selalu benar, dan tidak boleh dikritik, maka yang hilang pertama adalah akal sehat. Disusul kebebasan berpikir, lalu kebebasan berbicara, dan akhirnya kebebasan itu sendiri. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Ia sering lambat, penuh debat, bahkan membingungkan. Tapi ia memberi ruang untuk berbeda, ruang untuk bertanya, ruang untuk bersuara. Dan itulah yang paling ditakuti oleh para tirani, keragaman suara. Ketika Mussolini mengambil alih media, pendidikan, dan lembaga hukum, ia tidak hanya mengambil kekuasaan, ia membunuh harapan orang untuk berpikir sendiri. Dan saat suara yang terakhir berbeda dibungkam, Italia tidak lagi menjadi bangsa yang hidup, melainkan menjadi mesin propaganda yang mengulang satu nama, satu wajah, satu kebenaran. Mungkin kita berpikir, itu hanya masa lalu, tapi dunia hari ini tidak kebal dari kembalinya otoritarianisme. Di banyak tempat, kita melihat bagaimana kekuasaan bisa kembali dibungkus dalam patriotisme palsu, bagaimana perbedaan dianggap ancaman, dan bagaimana kebebasan pelan-pelan digantikan oleh kepatuhan mutlak. Pelajaran dari Mussolini sangat jelas, ketika kita berhenti mempertanyakan, saat itulah kita mulai kehilangan segalanya. Maka, tugas kita hari ini adalah menjaga apa yang telah dibayar mahal oleh sejarah. Hak untuk berbicara, untuk berpikir, untuk memilih, bahkan untuk tidak setuju. Karena disitulah letak kekuatan sejati sebuah bangsa, bukan pada satu orang, tapi pada keberanian rakyatnya untuk tidak diam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, memberikan perspektif baru, atau bahkan memantik rasa ingin tahu tentang sejarah dan politik, jangan lupa untuk like video ini. Itu sangat membantu perkembangan channel ini. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti pembahasan mendalam seperti ini, tentang tokoh-tokoh sejarah, ideologi, dan peristiwa besar dunia yang membentuk zaman kita, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan terus menggali sisi gelap dan sisi terang dari masa lalu, agar kita bisa lebih bijak melangkah ke masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap berpikir kritis.